hari ini kita bersama-sama akan menikmati sabda Tuhan. Kiranya dapat semakin memperkokoh iman kita di dalam mengiring Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25. Kita membaca satu perikop ini berbalas-balasan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya waktu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini yaitu ada rezeki di dalam segala situasi. Ada rezeki di dalam segala situasi. Saudara, sering kita mendengar tentang perumpamaan yang baru saja kita baca. Dan sering kali yang kita dengar itu membahas tentang talenta, mengartikan tentang talenta itu satu kemampuan yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan secara gerejawi. Sering kali penjelasannya terarah ke sana. Tetapi sesungguhnya perumpamaan tentang talenta itu juga bermakna bukan hanya sebatas kemampuan atau karunia yang diberikan Tuhan untuk melayani secara gerejawi, tetapi lebih luas lagi itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi kita sudah membaca bersama-sama dalam perikop kita ini, saudara. Digambarkan di sana ada seorang tuan yang kaya raya akan pergi ke tempat yang jauh, lalu mereka membagikan hartanya kepada hamba-hambanya. Tapi harta yang dibagikan itu wujudnya talenta. Tuhan ini membagikan harta bukan supaya dalam waktu lama saat ditinggalkan, supaya hamba-hambanya itu bisa makan, bisa menikmati, bisa menyambung hidup, lalu tidak ngapa-ngapain. Enggak. Maksud dari Tuhan membagikan harta dalam wujud talenta ini bukan supaya hamba-hambanya ini tinggal menikmati harta yang ditinggalkan oleh tuannya yang mau pergi jauh. Tetapi sang Tuhan rupanya membagi harta dalam wujud talenta ini kepada masing-masing hambanya itu supaya diolah, diusahakan, dikerjakan, dikembangkan sedemikian rupa sehingga melalui harta yang dikembangkan oleh setiap hamba-hamba yang dipercayakan ini, hamba-hamba ini bisa terus menyambung hidup dari talenta-talenta yang tuannya sudah berikan kepada mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Digambarkan tadi ada 3 hamba. Yang satu diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga diberikan 1 talenta. Ini bukan seperti kalau kita sebagai orang tua mau pergi lalu kita ngasih uang ke anak-anak kita. Nah ini ya, uang 5.000, 10.000, 20.000, nanti beli mie, nanti beli nasi goreng kalau lapar, nanti beli permen kalau pengen jajan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan ini mau memberikan talenta-talenta kepada masing-masing hambanya itu supaya dikembangkan. Lalu dari situ
mereka bisa hidup. Dan itulah yang Tuhan mereka mau dari para hamba ini. Dan suatu saat ketika tuannya itu datang kembali, kita telah membaca bersama-sama. Maka 3 hamba ini menghadap sang tuan, lalu masing-masing memberikan laporannya. Yang diberi 5 talenta memberikan laporannya, Tuan, ini Tuhan sudah memberikan kepadaku 5 talenta. Dan sekarang saya dapat laba 5 talenta, dapat untung 5 talenta. 5 talenta, labanya 5 talenta menjadi 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga membuat laporan. Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan kepada saya 2. Lalu saya usahakan dan menghasilkan 2 talenta lagi, maka jadi 4 talenta. Lalu hamba yang ketiga juga laporan, Tuhan, Tuhan memberikan aku 1 talenta. Tapi Tuhan ini Tuhan yang hamba, Tuhan yang kejam, yang menuai, di mana Tuhan tidak menabur, tidak menanam. Maka karena aku takut, maka talenta yang 1 yang Tuhan berikan kepada saya itu saya pendam. Dan sekarang ini talenta yang Tuhan berikan 1 talenta itu masih utuh. Tidak saya makan, tidak saya habiskan, masih utuh. Saudara, dari 3 hamba tadi, 2 hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, sang Tuhan berkata apa? Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi jawab tuannya kepada yang diberi 1 talenta, berkata apa? Hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Saudara, hai hambaku yang jahat dan malas, engkau sudah tahu bahwa aku ini kejam. Engkau tahu bahwa aku ini Tuhan yang akan menuai di tempat yang tidak pernah aku tanam dan tabur. Akhirnya hamba yang ketiga ini dicampakkan oleh Tuhan. Sementara hamba yang kedua, hamba yang pertama yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, Tuhan katakan, mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selalu ada rezeki untuk bisa hidup dalam segala situasi. Bagi hamba yang baik dan setia. Kita tahu dan kita percaya. Kita tahu dari firman Tuhan, baca dari Alkitab, dan kita percaya Tuhan Yesus sudah kebangkitannya naik ke surga, dan Dia akan kembali lagi menjemput kita umatnya. Saudara, kenaikan Yesus ke surga tidak pergi begitu saja, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan karunia-karunia-Nya, memberikan banyak perkara yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup
sambil menunggu datangnya Tuhan kembali menjemput kita orang-orang yang percaya. Tuhan mau supaya kita dalam menanti kedatangan Tuhan itu memang ya harus berjaga-jaga, seperti dalam perumpamaan yang di atasnya, perikop di atasnya, seperti 5 anak dara yang pandai, bijaksana. Secara rohani ya kita harus berjaga-jaga, berdoa dengan roh, di dalam roh kita harus setia membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Karena 5 anak dara yang bijaksana itu bukan hanya membawa obor yang nyala, tetapi juga membawa persiapan minyak, menunggu mempelai datang. Kita harus siap sedia menunggu kedatangan Tuhan kedua kali dengan iman, dengan pengharapan. Berjaga-jaga di dalam roh, ya. Tapi apakah cukup banyak itu saja? Padahal waktu kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Yesus setelah kenaikannya ke surga sampai hari ini kurang lebih sudah ada 2000 tahun. Dan sampai kapan lagi Tuhan datang, kita datang, tidak ada yang tahu. Coba kalau bayangkan kalau semua itu berjaga-jaga terus di gereja terus, berdoa terus, tanpa mau kerja. Dari mana kita bisa makan? Itu sebabnya perumpamaan 10 anak dara, 5 yang bodoh, 5 yang pintar, yang bijaksana itu tidak berhenti sampai di situ, disambung dengan perumpamaan tentang talenta ini. Maksudnya apa? Supaya umat Tuhan berjaga-jaga secara rohani, tetapi Tuhan juga memberi bekal supaya umat Tuhan bisa terus menyambung hidup. Selalu ada rezeki, selalu ada penghasilan, selalu ada yang bisa dimakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahkan bisa terus menyupport pekerjaan Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan memperlengkapi umatnya supaya bisa terus hidup, bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa mencukupi kebutuhan gereja. Dengan cara Tuhan memberikan talenta kepada setiap umat Tuhan. Seperti dalam perumpamaan ini tadi. Talenta yang dibagikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya ini menunjukkan, mengatakan bahwa setiap umat Tuhan itu pasti diberi talenta sesuai dengan kemampuannya. Selama umat Tuhan itu mau memanfaatkan talenta yang diberikan oleh Tuhan, pasti akan selalu ada rezeki. Pasti ada yang dimakan dalam segala situasi dan kondisi. Dalam waktu menanam masih bisa makan. Dalam waktu panen apalagi. Dalam waktu berkelimpahan bisa makan. Tapi dalam waktu yang situasi sulit pun tetap bisa makan dan hidup. Perumpamaan talenta itu dimaksudkan supaya umat Tuhan yang membaca firman Tuhan ini bisa mempraktekkan dalam hidup dan mengalami dalam hidup. Bahwa Tuhan itu tidak selalu memberikan berkatnya, rezekinya itu selalu belek dalam wujud rupiah, dalam wujud mungkin seperti Nabi Elia dikasih daging, dikasih roti melalui burung gagak. Tidak selalu seperti itu. Seperti dalam perumpamaan tadi, Tuhan ini memberikan kepada mereka
Bukan makanan, bukan harta yang bisa dinikmati mereka, tapi talenta yang harus dikembangkan oleh mereka untuk mereka bisa hidup dan ada laba, ada untung. Maka mari kita belajar dari hamba-hamba yang dikatakan oleh Sang Tuhan tadi, hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Dua hamba tadi yang diberi 5 dan 2 talenta tadi disebut engkau hamba yang baik dan setia. Apa alasannya dua hamba ini diberi sebutan atau disanjung dengan kata-kata hai engkau hambaku yang baik dan setia? Kita lihat bersama-sama. Tadi di ayat yang ke-15 dengan jelas dikatakan di sana, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera, ayat 16, pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara, talenta ini wujudnya bukan uang, tapi kemampuan, potensi, karunia yang Tuhan berikan dalam diri setiap kita. Tidak ada orang yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Minimal tadi diberi 1. Ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Alkitab mencatat sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Yang diberi 5 talenta, yang diberi 2 talenta, yang diberi 1 talenta memang jumlahnya beda, tapi yang dituntut oleh Tuhan cuma 1. Respon yang benar ketika menerima talenta, tanggung jawab dari Tuhan. Yang disebut oleh Sang Tuhan hambaku yang baik dan setia, responnya luar biasa. Begitu menerima 5 talenta, begitu menerima 2 talenta, hamba yang baik dan setia itu dikatakan segera pergi dan mengerjakan. Dipakai itu untuk usaha. Ciri hamba yang baik dan setia, ciri umat Tuhan yang baik dan setia, yang akan selalu mengalami berkat-berkat Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, akan berusaha menggali potensi diri, kemampuan diri, mengembangkannya untuk menghasilkan sesuatu. Yang 1 talenta mungkin punya pikiran, aku cuma dikasih 1, kecil, cuma 1 talenta, yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2, masa aku cuma 1? Mungkin saudara di antara kita juga pernah terbersit pemikiran seperti itu. Oh, si A itu loh kok punya banyak sekali keahlian. Oh, si B itu loh ada saja keahliannya, kebisaannya. Saya kok sepertinya tidak punya apa-apa. Tidak, saudara. Setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita gali talenta kita, potensi kita, kemampuan kita. Ayo kita melihat di dalam diri kita masing-masing.
Apa yang bisa aku gali dari diriku lalu aku manfaatkan untuk bekerja, untuk berusaha, lalu menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupanku yang diberkati dan selalu dapat rezeki. Ketika Tuhan berfirman, anak keturunan orang percaya tidak akan meminta-minta. Anak keturunan orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang menyadari potensi dirinya bahwa dia diberi sesuatu oleh Tuhan. Kalau kita belajar dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, orang-orang percaya dalam tokoh di Alkitab ini, mereka tidak domblong, tidak mengungkung diri, menyembunyikan diri di dalam gua, tapi mereka selalu rata-rata mereka punya keahlian. Dan melalui keahlian itu mereka bisa melayani Tuhan, mereka bisa mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Terkecuali ada masa-masa khusus seperti Elia. Tapi secara umum, setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, mereka punya banyak keahlian-keahlian yang bisa dipergunakan untuk bekerja, untuk berusaha dan menghasilkan sesuatu untuk menyambung hidup mereka. Demikian juga dalam perumpamaan ini, saudara. Demikian juga hari ini untuk kita. Setiap kita minimal ada 1 talenta yang seharusnya kalau dimanfaatkan dengan benar, itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kita bisa hidup dan selalu mengalami aliran-aliran rezeki atau berkat Tuhan. Maka perlu digali, perlu dimanfaatkan itu. Nah, yang tahu hanya saudara sendiri mengenai potensi apa yang ada dalam diri saudara. Terlebih dalam situasi seperti ini, ya saudara, pekerjaan, kita nyari kerja, susah. Yang sudah kerja pun dirumahkan, bahkan di PHK. Kalau kita berharap mencari kerja, seringkali kita tidak akan mendapatkan. Tapi Tuhan ingat, Tuhan sudah memberikan 1 talenta minimal kepada kita masing-masing untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan. Dan Tuhan ini tidak menyuruh kepada 3 hambanya itu melalui talenta ini, yang punya 5 talenta, yang 2 talenta, yang 1 talenta, melalui ini kamu kerja ikut orang. Tidak ada perintah seperti itu. Artinya apa? Mereka sudah tahu harus kembangkan itu. Artinya apa? Mereka harus mengembangkan, mengusahakan sendiri, bukan ikut orang. Ada saatnya kita memang harus bekerja ikut orang. Tetapi kalau memang situasi sulit seperti saat ini, dari pengalaman, dari firman Tuhan ini, perumpamaan ini, kita diajarkan, ayo lihat potensi dirimu, minta Tuhan membuka mata kita untuk bisa melihat potensi diri, kemampuan diri, lalu ayo action, kerja, segera pergi, kerjakanlah. Saudara bisa menjadi tukang. Terlalu banyak jenis tukang di sini. Ada tukang bangunan, ada tukang potong rambut, ada tukang kebun, ada tukang pijat, kayak saya. Awalnya saya nggak tahu kalau punya kemampuan kebisaan seperti ini. Taunya dari mana? Karena keadaan. Keadaan yang bagaimana? Ya, kebutuhan hidup terus tambah. Kerja apa ya? Akhirnya dari hobi suka pijet itu rupanya akhirnya muncul, oh kok bisa ingat ya yang dipijet itu titik-titik ini. Kalau sekedar untuk pijet capek-capek saya kira cukup lah ini. Oh ternyata benar saudara.
Di masa situasi seperti ini paling tidak setiap hari itu ada 1-2 yang panggil ke gereja, bisa menyambung hidup. Nah, saudara tahu sendiri, ayo gali potensi dirimu masing-masing supaya apa, dalam situasi yang krisis, yang dalam situasi apapun tetap bisa menyambung hidup, karena Tuhan pasti sudah memberikan talenta kepada setiap saudara. Jadilah hamba yang baik dan setia, dikatakan segera mereka pergi mengusahakan talenta-talenta itu supaya bisa berkembang. Ayo, talenta-talenta yang terpendam selama ini bangkitkan, digali itu, praktekkan, pasti akan menghasilkan sesuatu. Kalau kita pelamar pekerjaan memang nggak dapat, ayo gali potensi diri. Saudara punya talenta, bekal dari Tuhan untuk saudara secara khusus, supaya saudara bisa hidup sambil menunggu kedatangan Raja dan segala Raja yang sudah memberikan talenta kepada saudara masing-masing. Jangan remehkan satu talenta, kerjakan. Kalau kita membaca dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Karena tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat di dunia orang mati yang semua akan berangkat ke sana, pergi ke sana. Hanya orang mati yang tidak lagi mau kerja, hanya orang mati yang tidak mau berpikir, hanya orang mati yang tidak mau lagi, tidak punya lagi pengetahuan. Tetapi selama saudara dan saya masih hidup, terlebih sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti saudara punya talenta yang bisa dikembangkan, dikerjakan untuk menghasilkan sesuatu demi mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, menyambung hidup. Dan itulah tipe dari hamba yang baik dan setia yang disanjung oleh Sang Tuhan. Segera pergi, bekerja, mengerjakan sesuatu, dan menghasilkan sesuatu. Lalu tipe yang kedua dari hamba yang baik dan setia itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Semakin orang bisa dipercaya, maka akan semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada orang. Sang Tuhan berkata kepada hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Kalau dalam hal yang kecil kita tidak bisa dipercaya, kita tidak punya tanggung jawab untuk menggunakan, memanfaatkan hal-hal yang nampaknya sepele dalam hidup kita, maka tak akan Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar, mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Semua diawali dari hal kecil. Ketika bertanggung jawab orang ini, maka dia layak naik jabatan. Semakin sudah naik jabatan, tetap dia bertanggung jawab, bisa dipercaya, dia dinaikkan lagi tanggung jawabnya. Seiring tanggung jawab yang besar, kepercayaan besar, seiring itu pula pendapatannya, penghasilannya akan naik. Sering kita mendengar sejak kecil kalimat
sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kan gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Walaupun kita hanya punya 1 talenta yang kelihatannya remeh, tapi jangan diremehkan. Kalau itu kita kerjakan dengan benar, dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka hasilnya akan besar. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun berapa itu ya, saudara mungkin pernah beli yang namanya itu ya, samilan keripik pedes itu Mak Icih ya. Kalau salah Mak Icih ya, yang dari Bandung gitu ya, yang dijual biasanya di mobil-mobil. Mak Icih ya, kadang-kadang dititip di warung-warung. Itu yang punya usaha itu sebenarnya anak muda yang umurnya baru 22 tahun atau 23 tahun pada saat itu. Dia punya ide itu tapi tidak punya kemampuan untuk membuat namanya keripik itu, keripik pedas ya, kalau dari Bandung itu ya. Mak Icih atau apa dulu ya, yang bungkusannya kertas kalau salah itu ada. Mak Icih ya. Anak muda, masih 22-23 tahun. Lalu dia bekerja sama dengan produsen, ya, artinya order di produsen yang biasa memproduksi keripik itu. Lalu dia punya permintaan, buatkan seperti ini. Seperti yang menjadi idenya. Dan itu dijual mulai dari mobil. Ya. Jualnya dari mobil-mobil dulu. Lalu dari Twitter, dari apa gitu, lalu ada namanya distributor. Jualnya lalu dari mulut ke mulut, lalu dia keliling juga dari satu tempat ke tempat lain, pindah-pindah bawa mobil. Tapi yang mulanya dikerjakan oleh seorang muda yang masih 23 tahun ini, kelihatannya remeh, uangnya receh, tapi begitu dikerjakan dengan setia, dengan tekun dan bertanggung jawab, menghasilkan sesuatu yang besar sampai dia jadi pengusaha terkenal. Usaha-usaha yang kelihatannya besar hari-hari ini bisa jadi mereka mulai dari nol, bahkan tidak ada apa-apa. Tapi hanya ada kemauan, aksi, mau kerja, mau menggunakan semua potensi yang ada. Walaupun mulai dari kecil, lama-lama jadi besar. Kalau tidak memulai dari hal kecil, maka tidak akan terjadi hal yang besar. Kecuali orang yang punya modal besar. Tapi kalaupun kita hanya punya 1 talenta, selama kita mau bergerak, berusaha mengembangkannya, yakinlah pasti semakin lama akan bertambah besar. Tiga orang disuruh pergi ke Mengwi, terminal Mengwi. Yang satu dikasih sepeda motor, pergi sana ke Mengwi, kasih tugas. Yang satu dikasih sepeda ontel, sepeda kayu, pergi ke terminal Mengwi, tujuannya sama. Yang penting sampai waktu, bukan masalah. Yang penting sampai di Mengwi. Yang satu udah dikasih, cuma dikasih apa saudara? Bekal aja, makan dan minum. Baik yang pakai sepeda motor, yang pakai sepeda gayung, ataupun yang hanya jalan kaki tapi diberi bekal. Kalau semua mau bergerak, berjalan, akan sampai di terminal Mengwi. Dikasih bekal sepeda motor pun, kalau dia tidak mau berjalan menuju ke Mengwi, juga tidak akan sampai. Mungkin yang jalan kaki, aku cuma dikasih bekal nasi sama ini minum,
Suruh jalan kaki kan capek, udah juga tidak akan sampai. Tapi kalau berjalan kaki, kalau mau melangkah mulai dari langkah pertama, kedua dan seterusnya, pasti nyampe juga di terminal mati. Sama dengan Tuhan tadi yang membagi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Tuannya tidak menuntut banyak. Yang penting bisa dipercaya. Karena Tuannya sudah tahu mengukur kemampuan mereka masing-masing. Sampai di mana? Yang penting mereka bisa dipercaya, bertanggung jawab dengan talenta yang diserahkan. Kita mau pergi kemanapun harus dimulai dari langkah kecil, langkah pertama, dan selanjutnya terus. Walaupun dimulai dari 1 talenta, 1 kemampuan yang awalnya tidak berarti, tapi kemampuan yang awalnya kelihatan sepele tidak berarti itu, saudara. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan kuasanya, sehingga dari hal yang sepele, nampaknya sepele itu bisa mengalami aliran berkat Tuhan. Sehingga di masa situasi yang sulit seperti ini pun, kalau kita mau memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita, saudara pasti bisa makan, pasti bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga, bahkan bisa membuat pekerjaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, dari hamba yang baik dan setia, itu bisa mensyukuri dan menikmati berkat Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan tadi, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Disanjungkan sama Tuhan. Engkau hambaku yang baik dan setia. Berbeda dengan yang 1 talenta tadi, yang tidak menjalankannya. Tuhan katakan apa? Hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Untuk hamba yang baik dan setia, Tuhan berikan apa? Tanggung jawab yang lebih besar. Lalu apa? Mari ikutlah, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan bukan nanti, tetapi selama kita memanfaatkan dengan benar tanggung jawab potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, kita masing-masing akan bisa menikmati berkat Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Orang usaha, orang menghasilkan sesuatu tidak melulu dengan modal-modal yang besar. Modal-modal sekarang dengan modal tenaga saja, jadi tukang pijat, jadi tukang potong rambut, jadi tukang tambal ban, jadi tukang apa lagi, saudara, itu bisa banyak menghasilkan uang untuk menyambung hidup, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka ayo kita lihat ke dalam diri kita. Lihat potensi dirimu apa, talenta apa yang Tuhan beri dalam dirimu hari-hari ini. Kembangkan itu dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, engkau sudah berikan aku talenta ini, berkatilah setiap gerak langkahku, usahaku sampai berhasil. Harus seperti itu, saudara. Hari-hari ini terlalu banyak pekerjaan yang memang tidak perlu modal besar. Saudara, ada yang di sini teman-teman kita, jemaat kita kan, modalnya cuma di HP, kan rata-rata punya HP kan sekarang yang Android itu, tinggal jualin barangnya, dagangannya orang. Begitu ada order lewat aplikasi itu, tinggal kita calling yang punya barang, kirimkan ke sana. Kita udah dapat sekian persen, saudara. Bisa seperti itu. Makanya ayo kita berdoa, Tuhan, tunjukkan kepadaku potensi diriku, talenta dalam diriku. Kesalahan yang fatal sehingga hamba yang diberi 1 talenta ini tidak menikmati hidup
pikiran negatif. Tuhan ini kejam, mau menuai dari tempat yang tidak ditanam, dia tidak tahu oleh Tuhan. Enak sekali, cari untung sekali. Udah ikut nabur kok ikut menuai. Kejam sekali. Punya pikiran negatif kepada orang lain terlebih kepada Tuhan. Lah, kalau kita punya pikiran seperti hamba yang jahat tadi, yang punya satu talenta tadi, kita nggak akan pernah maju, saudara. Berkali-kali kita mungkin pernah mendengar tentang cerita, entah itu nyata atau tidak, orang yang sales sepatu yang katanya disuruh pergi ke Afrika itu, saudara. Sales yang pertama punya alasan, begitu diutus ke Afrika, sepatu kita tidak akan laku, orang sana itu loh tidak pernah pakai sepatu, orangnya di sawah, kampungan. Sales yang kedua juga sama dengan berbagai alasan. Tapi sales yang ketiga sama, menyelesaikan sepatu yang sama. Dia datang kembali ke perusahaan, ke bosnya. Oh Tuhan, potensinya besar di sana itu. Orangnya itu masih di kampung, bertani. Itu orang-orang sana sangat membutuhkan sepatu yang sampai serutut. Sepatu apa namanya? Sepatu boot itu, saudara. Sepatu untuk kerja itu, saudara. Begitu dibuatkan sampel, dibawa ke sana, diajari orang-orang kampung itu, supaya tidak terlalu bledok kakinya, kalau bertani pakai ini supaya aman. Kalau nyangkul juga tidak kena cangkul, kalau ada ular tidak bikin ular, kalau terbledok kabeh, banyak lumpur, tidak kotor kakinya. Pakai sepatu ini, dipraktekkan. Jalan di lumpur, nginjak. Mungkin ada kelejengking ular, tidak apa-apa digigit. Begitu kembali, antusias dikirim, akhirnya dia kembali ke perusahaannya, buatkan sepatu model ini sebanyak-banyaknya, kirim semua ke sana, saudara. Sales kedua, pertama, yang hanya melihat secara negatif, tidak akan dapat apa-apa. Tapi sales ketiga yang selalu melihat peluang dalam situasi yang sulit, dia akan mengalami kelimpahan berkah, untung yang besar. Hamba yang diberi satu talenta itu berpikiran negatif saja, berpikiran negatif kepada tuannya, berpikiran negatif kepada keadaan, sudah situasi kayak gini lah, tidak bisa berbuat sesuatu lah, ya gimana lagi lah, mengeluh, tidak ada hasil. Tidak bisa menikmati hidupnya. Satu talenta yang dipercayakan oleh tuannya tidak bisa dinikmati, tidak bisa dikembangkan. Sayang sekali karena punya pikiran yang negatif. Karena orang-orang yang seringkali punya pikiran negatif itu seringkali dilandasi itu males. Apa yang istilahnya sekarang itu males gerak itu, saudara. Mager itu sebenarnya pager, saudara. Kalau bahasa pager itu ya sudah di situ, ya sudah di situ, tidak mau kemana-mana. Tapi jadi malas gerak. Gerakannya cuma seputar di tempat tidur. Ya. Tadi kakinya di utara, kepalanya di selatan. Rubah lagi, kakinya di selatan, kepalanya di utara. Tidak seberapa lama, rubah lagi, kepalanya di barat, kakinya di timur. Cuma di situ aja. Kalau firman Tuhan katakan seperti apa, sudah? Seperti dalam pintu yang hanya bergerak di akselnya, gitu, saudara. Maka Tuhan berkata kepada hamba yang tidak bertanggung jawab tadi, yang diberi satu talenta, engkau hambaku yang jahat dan malas. Kenapa disebut jahat? Karena tidak mau
diberikan oleh Tuhan. Saudara punya satu talenta loh minimal. Saudara tahu berapa satu talenta itu? Saudara bisa lihat di kampus-kampus atau cari di Google itu. Satu talenta itu sama dengan kurang lebih 6.000 dinar. Itu ukuran lama, saudara. Ada yang 6.000, ukurannya macam-macam. Ada paling nggak 2 macam. Nah, ada yang satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ada yang satu talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Karena beda daerah beda. Taruhlah yang rendah aja, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Alkitab mencatat 1 dinar adalah upah kerja orang 1 hari. Kalau 1 dinar, berarti kalau 6.000 dinar, berarti upah kerja 1 orang selama 6.000 hari. Nah, sekarang kalau 1 dinar, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah kerja orang 1 hari. Orang 1 hari kerja sekarang rata-rata dapat berapa? Yang umum lah, yang biasa-biasa saja. 100.000 Pak? 100.000 ya? Yang tukang atau kuli atau apa, paling nggak sekarang 100.000. 100.000 kali 6.000 berapa? Kan? 600 juta ya. 1 talenta loh sama dengan 600 juta sekarang. Sama dengan waktu perumpamaan ini dibuat. Nilainya kurang lebih sama. Upah orang kerja 1 hari itu 1 dinar. Loh, diberi 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Berarti hebat loh. Banyak jumlahnya. Hari ini 600 juta kurang lebih. Ini kita pakai ukuran yang paling kecil 600 juta. Besar. Saudara, talenta potensi yang Tuhan berikan dalam diri saudara besar. Walaupun mungkin hanya 1 talenta ukurannya, tapi nilainya sangat besar kalau kita mau bergerak memanfaatkannya. Saudara akan mengalami aliran-aliran berkat Tuhan, rezeki yang daripada Tuhan itu akan mengalir ketika saudara bisa memanfaatkan setiap potensi talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Ayo kita gali potensi kita, lalu kita kerjakan. Jangan punya pikiran pesimis, negatif terhadap keadaan. Tempat yang berlumpur sekalipun itu bisa menjadi sumber penghasilan besar kalau orang tahu bisa memanfaatkan. Situasi panas dan terik sekalipun itu bisa menjadi potensi yang besar kalau orang tahu memanfaatkan situasi yang panas dan terik. Dalam Pengkhotbah pasal 11 bisa dibuka, Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan 6 saudara. Ayat 4 dan 6. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Coba lihat. Kalau orang selalu anginnya tidak bagus ini. Itu lagi mendung ya. Kalau orang selalu memperhatikan itu, dia tidak akan pernah bisa menanam. Dia tidak akan pernah bisa menabur. Karena semua itu lagi panas. Nanti aja dulu teduh dah. Lagi mendung, nanti aja dulu. Ngopi dulu mendung-mendung gini. Lalu kapan kerjanya? Hari ini tidak datang ya siapa Umbu ya. Umbu minggu lalu bercerita ke saya. Hari Sabtunya belum mau ke sini. Kan waktu itu hujan sepanjang hari kalau salah ya. Terus pengen lihat latihan di sini. Cerita ke saya. Loh, Umbu kok santai sekali. Udah dapat berapa tadi gojeknya? Puji Tuhan Pak. Sebenarnya tadi pagi saya males keluar karena hujan deras mendung. Tapi berhubung saya kepikiran pengen lihat latihan.
Pokoknya saya keluar hujan, pakai jas hujan, saudara. Dalam waktu yang tidak lama, dia bisa dapat 12 poin, saudara. Teman-temannya bilang, "Wah, kamu ini melihara tuyul dari mana?" Yang lain tidak dapat sebanyak itu, dia dapat. Ya pengalaman saya jadi gojeker. Jadi gojeker juga begitu, saudara. Di saat mendung itu justru banyak GoFood. Memang orang keluar jarang, Gorit jarang, tapi GoFood akeh. Gosok juga banyak. Hujan, mendung, hujan lintik-lintik, mendung itu banyak. Terutama makanan yang anget-anget berkuah gitu, saudara. Orang malas keluar, banyak order makan. Dalam situasi hujan, mendung sekalipun di sana ada berkat asal kita mau keluar, saudara. Bergerak. Itu sebabnya, saudara. Kalau kita hanya memperhatikan keadaan terus, kita tidak akan pernah menabur, kita tidak akan pernah menanam. Kalau orang tidak pernah menabur dan menanam, tidak mungkin akan menuai. Tebalkanlah benihmu pagi-pagi, ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Pengkhotbah sebelah tadi. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama berhasil, saudara. Sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, maka kita tidak akan tahu mana yang akan berhasil. Maka lakukanlah pekerjaanmu itu terus. Pasti ada hasilnya di dalam penyertaan. Ada ayat terakhir, saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nggak mau kerja, jangan makan. Ini prinsipnya Tuhan juga untuk kita semua. Kalau kita tidak bekerja, Tuhan tidak akan memberikan kita berkat rezekinya. Maka bekerjalah, berusahalah, gali potensimu, manfaatkan talentamu semaksimal mungkin. Walaupun hanya satu, tetapi itu nilainya besar kalau kita mau memanfaatkan potensi diri kita supaya kita makan, mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan menyupport pekerjaan. Ingat, saudara? Kalau anaknya lagi males-males, yang nggak kerja, jangan makan. Bojone males-males, nggak kerja, jangan makan. Bosnya males-males, berani nggak mau? Bosnya kelihatannya nyantai, itu kerja. Dia bekerja dengan ini, saudara. Uangnya sudah bekerja sendiri. Bisnisnya sudah jalan sendiri. Kalau dia mungkin kelihatannya nyantai, jangan dilihat nyantainya, lihatlah usahanya sudah jalan. Begitu, saudara. Maka hari-hari ini, saudara, dunia mengatakan ini krisis. Memang ya, realitanya banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan dari kerja susah. Tapi ingat, kau punya Tuhan yang sudah memberikan engkau 1 talenta minimal. Pakai itu. Pasti ada jalan, pasti Tuhan berkati. Ini rumusnya. Kalau kita kerja pasti makan. Kalau kita mau kerja pasti bisa makan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Jadilah hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia itu akan dengar-dengarkan suara Tuhan,
bisa dipercaya oleh Tuhan, selalu bisa mensyukuri dan menikmati berkat Tuhan. Berapapun jumlahnya, kita bisa mensyukuri dan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.